Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kita tetap istiqomah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini sebagai lanjutan dari bahasan kita yang lalu, kita akan membahas mengenai misteri di balik nama-nama lain bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan menurut para ulama mempunyai nama yang lain. Banyak pendapat berapa nama bulan Ramadan itu. Namun pada kajian kita kali ini, kita akan membahas 7 nama lain bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman sehingga kita lebih mengenal daripada bulan Ramadan. Kalau kita lebih mengenal bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mencintai Ramadan dengan sepenuh hati. Kalau kita mencintai Ramadan dengan sepenuh hati, kita akan berani berkorban untuk Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lain yang pertama bulan Ramadan yaitu Syahrul Khair. Jadi bulan Ramadan disebut juga atau dinamakan juga dengan Syahrul Khair. Syahrul Khair artinya bulan kebaikan. Bulan penuh dengan kebaikan. Kenapa Ramadan disebut bulan kebaikan? Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan limpahan kebaikan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan. Jadi di bulan Ramadan Allah menurunkan sangat banyak kebaikan. Allah limpahkan banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari dan Muslim
Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, adalah orang yang sangat pemurah dalam berbuat kebaikan. Itu diakui oleh para sahabat, khususnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengakui bahwa Nabi itu sangat pemurah dalam berbuat kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan, Nabi itu sangat pemurah berbuat kebaikan. Tetapi ketika masuk Ramadan, Rasulullah jauh lebih pemurah lagi berbuat kebaikan. Apa artinya lebih pemurah berbuat kebaikan? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan. Tetapi ketika masuk Ramadan, yang dinilai oleh sahabat banyak kebaikan dilakukan di luar Ramadan, ternyata masuk Ramadan lebih super lagi kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lebih pemurahnya berbuat kebaikan, sampai-sampai dikatakan bahwa kemurahan Nabi berbuat kebaikan itu melebihi daripada angin yang berhembus. Coba kita bayangkan angin yang berhembus, betapa luar biasanya terhadap diri kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita ini masih merasakan angin yang berhembus. Betapa murahnya, lebih pemurahnya angin itu kepada kita. Tapi ternyata dalam penilaian sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari pemurahnya angin yang berhembus yang mengenai badan kita tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, maka marilah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpikir untuk melakukan kebaikan. Jangan ada rasa malas dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan karena sesuatu dan lain hal sehingga kita tercegah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal mungkin hal-hal yang mencegah kita itu adalah perkara-perkara duniawi yang boleh jadi bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saat ini kita sudah mulai mencatat agar bisa terorganisir dengan baik, agar bisa kita manage kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka mulai sekarang kita mencatat. Kita catat apa saja yang kita akan lakukan selama di bulan suci Ramadan. Ya, tentu selain daripada kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu puasa. Nah, kalau puasa tidak perlu dicatat, karena mau tidak mau kita harus melakukannya. Seperti halnya juga zakat, tidak perlu kita catat, karena mau tidak mau kita harus berzakat fitrah. Yang saya maksudkan di sini, yang dilakukan
seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan adalah perkara-perkara di luar kewajiban. Ini berarti bahwa yang paling kita utamakan, perbanyak untuk melakukan kebaikan selama bulan suci Ramadan adalah perkara-perkara sunnah, perkara-perkara mustahab, perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara sunnah. Misalnya, perbanyak melaksanakan sholat sunnah. Maksimalkan diri kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Jangan lewatkan Ramadan ini dengan melewati begitu saja waktu kita melaksanakan sholat sunnah. Kalau ditanyakan, sholat sunnat apa? Tentu banyak sholat sunnat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita tunaikan menjadi rutinitas kita selama Ramadan. Kalaupun misalnya rutinitas yang nantinya kita akan lakukan di bulan Ramadan ini di luar Ramadan mungkin, atau sebelum Ramadan mungkin kita jarang lakukan, atau bahkan tidak pernah kita lakukan. Maka harapan kita setelah Ramadan, salat-salat sunnah yang kita sudah rutinkan selama Ramadan bisa menjadi kebiasaan baru bagi kita di luar Ramadan. Mulai dari bulan Syawal, kemudian bulan-bulan berikutnya. Jadi salat sunnat perbanyak. Mulai dari salat sunnat, ya, qiyamul lail, ya, qiyamul lail, ya, di luar tarawih, ya, salat di malam hari selain tarawih. Itu kita usahakan, kita tambah salat-salat sunnah kita. Kalau kita mampu, bukan hanya tarawih 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Kalau kita mampu, ya, kita melaksanakan tarawih sampai 20 rakaat plus, ya, witir 3 rakaat. Kalau kita mampu untuk melakukan itu. Selain salat malam, kita rutinkan selama bulan suci Ramadan. Salat sunnat duha misalnya. Ini juga paling bagus kita rutinkan selama bulan suci Ramadan. Ya, minimal 2 rakaat. Yang penting rutin. Yang penting istiqomah. Karena sesungguhnya yang paling bagus, amal yang paling bagus dalam pandangan Allah bukan banyaknya, tetapi istiqomah dalam melakukan itu sekalipun sedikit. Jadi sekalipun sedikit, misalnya 2 rakaat, yang penting istiqomah kita lakukan setiap harinya. Allah lebih sukai daripada langsung 12 rakaat. Tapi itu hanya dilakukan sekali seminggu atau sekali 1 bulan. Ya, salat duha. Terlepas dari keutamaan salat duha. Ya, terlepas dari semua itu. Karena kita tentu mengetahui bahwa salat duha itu adalah salat di mana Allah Subhanahu wa taala melalui salat duha ini Allah berikan jalan kepada kita untuk mendapatkan kemudahan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari keutamaan itu, yang jelas kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak salat sunnah. Jadi yang pertama salat lail. Yang kedua salat duha. Ya, salat duha. 2 rakaat minimal. Kalau kita ingin maksimalkan 8 rakaat atau 12 rakaat. Ini diusahakan. Jangan kita sia-siakan waktu kita selama Ramadan untuk meninggalkan sholat duha ini. Jangan sia-siakan waktu kita. Jadi kita istiqomah melaksanakan sholat duha.
Demikian pula salat sunnah yang lain, misalnya salat taubah. Perbanyak salat taubat. Kalau perlu, kalau bisa, setiap salat fardu yang kita lakukan, setiap salat fardu kita lakukan, kita gandengkan dengan salat taubat. Kemudian perkara sunnah apa lagi yang lain yang bagus kita lakukan? Tentu misalnya bersedekah. Ini adalah amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan amal ibadah yang lainnya, misalnya baca Quran, targetkan ya. Kalau bisa, kalau kita mampu baca Quran, menamatkan Al-Quran selama Ramadan kalau mampu. Tapi kalau kita tidak mampu menamatkan Al-Quran, ya, setengah dari Al-Quran, 15 juz. Kalau kita tidak mampu misalnya sampai 15 juz, ya 10 juznya sepertiga dari Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membaca sampai sepertiga Al-Quran atau 10 juz, ya kita ambil seperenamnya dari Al-Quran, yaitu 5 juz. Yang jelas, diusahakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Atau minimal lah. Kalau misalnya bacaan kita masih kurang bagus, ya kesempatan kita berbuat kebaikan dengan belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kalau misalnya bacaan kita lambat, ya minimallah satu hari satu lembar kita baca. Ya, pendek kata bahwa selama bulan suci Ramadan ini, mari kita lakukan berbagai macam kebaikan. Istilah dalam hadis yang saya sampaikan tadi, kita harus menjadi orang pemurah berbuat kebaikan. Artinya, pemurah itu mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika ada peluang berbuat baik, jangan lewatkan kebaikan itu. Apa saja. Ketika ada orang meminta tolong kepada kita, kita bantu. Karena itu adalah sebuah kebaikan. Ketika ada orang yang membutuhkan kita, butuh tenaga kita, pergunakan tenaga kita. Butuh pikiran kita, pergunakan pikiran kita untuk kemaslahatan umat. Jadi itu yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrul khair, bulan kebaikan. Kenapa dikatakan bulan kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menurunkan limpahan kebaikan mulai hari pertama sampai hari terakhir. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu kita di bulan suci Ramadan. Dan perlu kita ingatkan bersama, dengan dipenuhinya waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, maka peluang-peluang untuk melakukan kejelekan itu bisa kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Itulah salah satu hikmah kenapa kita dituntut untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan untuk menutupi peluang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nama kedua dan seterusnya insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa menikmati daripada kajian ini, dan semoga di bulan suci Ramadan kita
akan betul-betul merealisasikan daripada ilmu yang kita sudah pelajari hari ini, dan harapan kita mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.